Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun kalian berada. Ketemu lagi pada channel kita tentang statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan part 1 ya. Kemarin kita bahas tentang statistik deskriptif penyajian data pada bentuk tabel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data biasanya dalam statistika ada dua. Yang pertama bentuk tabel, yang kedua bentuknya diagram. Saya ulas kembali materi kemarin. Bentuk tabel kemarin ada tiga, yaitu ada baris kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Ya. Sementara pada penyajian data dalam bentuk diagram ada 6 kurang lebihnya. Yang pertama ada diagram tahun, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang atau piktogram, dan histogram. Di lain itu masih banyak lagi penyajian data dalam bentuk diagram lainnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya model populasi. Model populasi nanti akan dijelaskan secara singkat terkait dengan materi tersebut. Selanjutnya di sini kemarin juga saya jelaskan alasan-alasan mengapa diambil ya, atau mungkin disajikan data dalam bentuk tabel atau mungkin diagram. Alasannya yang pertama adalah mempermudah dalam memahami data. Penyajian dalam bentuk diagram. Nah, di sini saya katakan ya bahwa diagram grafik itu memang menarik. Ya. Bentuknya bervariasi, warnanya ya, eye-catching ya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram itu bukan nilai yang eksak, bukan nilai yang sesungguhnya ya, melainkan data yang berupa aproksimasi atau pendekatan. Nah, hal itulah yang menjadi diagram ya, tidak memunculkan data yang sesungguhnya, hanya suatu aproksimasi. Yang pertama, diagram tahun. Diagram tahun di sini untuk menyajikan data dalam bentuk urutan. Misal disajikan 40 orang, datanya sebagai berikut. Kita bisa mengurutkan data ini menggunakan diagram batang daun. Nanti ada diagramnya berupa diagram batang sendiri, kemudian ada diagram yang bagian daunnya sendiri kiri kanan seperti itu. Biasanya yang batang itu menyatakan puluhan, sementara yang daun itu menyatakan satuannya. Daun sebelah kiri itu sebelum diurutkan, daun sebelah kanan itu setelah diurutkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat datanya, ya, terendah di sini ada, kita lihat di sini terendahnya, ya, misalnya ada 54, ya, nilai tertingginya di sini ada 90, ada tidak ada ya, 80, ya, 80 misalnya. Nah, 83 di sini ada ya, 83 ini 54. Maka di sini ya kita bisa menyajikannya sebagai berikut. Nah, di sini tersaji ini adalah nilai puluhan, tadi terendah 50-an, tertinggi 80-an. Ya. Ini adalah batang. Sementara yang sebelah kiri ini adalah daun. Sebelah kanan juga sama, ini adalah daun. Bedanya yang sebelum diurutkan sebelah kiri ini, sebelah kiri sebelum diurutkan, yang sebelah kanan ini setelah diurutkan. Nah, cara penulisannya cukup mudah. Ya. Kita tuliskan dulu terlebih dahulu datanya sesuai dengan data tadi ya, 58, 54, 59 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita urutkan menjadi 51. Ini kan diurutkan dari yang terkecil 1, 4, 6, 8 dan 9. Seperti itu. Biasanya di sini setiap 5 kali 5 bilangan terurut itu ada spasinya untuk mempermudah dalam melihat data seperti itu. Kemudian muncullah nilai ini. Ya, nilai-nilai ini setelah diurutkan. Cara membacanya cukup mudah, tinggal kita lihat dari sini 51, 54, 54 dan seterusnya sampai 59.
dilanjutkan lagi ke 61, 62, dan seterusnya sampai 69, dan seterusnya sampai 83. Nah, begitulah penjelasan tentang diagram batang daun. Yang kedua, ada yang namanya diagram garis. Diagram garis ini sangat familiar ya. Disajikan bentuknya garis ya. Ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Yang vertikal itu bisa menyatakan ya. Di sini ada keterangannya ya. Sumbu vertikal itu menyatakan kuantitas data yang vertikal atau menegak, sementara sumbu horizontal atau mendatar di sini itu menyatakan waktu. Ya. Biasanya di sini berupa deret waktu, ya, deret waktu yang berkelanjutan, berkesinambungan. Contohnya sebagai berikut. Nah, berat bayi ditampilkan dalam tabel berikut. Umurnya 1 bulan sampai 8 bulan. Pada umur 1 bulan, beratnya 2,9 kg. Dan pada bulan kedua, beratnya menjadi 3,2 kg. Sampai bulan ke-8, beratnya menjadi 7 kg. Data ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Ya. Yang vertikal, ini yang tegak, ini adalah tadi kuantitasnya, yaitu berat. Ya. Sementara yang horizontal, ini adalah umur. Contohnya adalah bulan. Kita dapat menemukan antara umur dan berat di sini. Umur 1 bulan beratnya 3 kilo. Berapa ini? Mendekati 3 kilo ya, 2,9 ya. 2,9 kilo ya. Kemudian pada bulan kedua dia beratnya menjadi 3,2 kilo ya, dan seterusnya sampai bulan ke-8 beratnya menjadi 7 kg. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis ya, maka terciptalah diagram garis. Jangan lupa ya, diagram untuk judulnya terletak di bagian bawah diagramnya ya. Jangan lupa diberi judul. Judul itu mencerminkan apa yang digambarkan, seperti itu. Maka disitu judulnya adalah berat badan bayi selama 8 bulan pertama. Kalau tabel bedanya ya, judul tabel terletak di atas tabel. Selanjutnya kita masuk ke diagram yang ketiga, adalah diagram batang. Ya. Di sini juga hampir mirip dengan diagram garis. Ya. Bedanya diagram batang di sini yang horizontal itu biasanya menyatakan variabel yang atributif, ya, sifatnya ordinal atau nominal. Dulu ketika kita belajar tentang pengertian dasar dalam statistika, ada yang namanya skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4. Yang pertama ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di sini ya, untuk diagram batang itu cocok ditampilkan ya, jika variabel datanya itu berupa ordinal dan nominal. Berbeda dengan yang diagram garis tadi. Diagram garis tadi itu lebih cocok jika datanya itu berupa time series atau deret waktu yang berkelanjutan, seperti itu. Kemudian di sini juga ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Ya. Untuk sumbu horizontal dan vertikal itu tidak perlu sama di sini. Ya, jaraknya tidak perlu sama. Ya. Diagram batang di sini yang mendatar biasanya menyatakan sifat atribut tadi. Ya. Nah, sementara yang menegak ya itu adalah kuantitasnya. Kita coba lihat contohnya berikut ya. Di sini ada banyak lulusan SMPA selama 5 tahun. Ada tahun pertama di sini tahun 1991 sampai 1995. Ada jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Ini kita bisa tinjau nanti ya. Nanti bisa kita modifikasi diagramnya seperti itu dengan tambah variabel jenis kelamin ini. Kemudian ini jumlahnya, yaitu jumlah dari laki-laki perempuan tanpa memandang jenis kelaminnya ini. Maka dari tabel ini kita bisa saksikan ya dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Di sini tanpa meninjau jenis kelamin, maka data ini diperoleh dari data totalnya, jumlahnya dari masing-masing tahun. Diagram batang di sini perhatikan di tiap batangnya ada spasinya, ada jedanya. Ya. Nanti ini akan yang membedakan diagram batang dengan histogram. Ingat di sini ya, ada jedanya. Tiap batangnya. Ya. Di sini kita bisa lihat sumbu horizontal menyatakan tahun, sumbu vertikal menyatakan banyaknya lulusan. Maka di sini judulnya
bisa dituliskan yang mencerminkan apa yang digambarkan. Gambar yang kedua ini sama dengan gambar yang pertama, cuma bedanya di sini adalah dimensinya. Gambar pertama ini adalah 2 dimensi, gambar kedua ini adalah 3 dimensi. Ya, kalau kita menggambar secara manual mungkin lebih enak, ya, lebih mudah kalau kita menggunakan yang 2 dimensi saja, itu sudah cukup. Selanjutnya, jika kita meninjau dari jenis kelaminnya, gendernya laki perempuan, maka diagram batangnya akan terlihat seperti ini, ya. Nah, jadi di sini tetap ada sekatnya antar tahunnya. Namun di sini pada tahun yang sama itu ada 2 jenis kelamin, laki-laki perempuan. Ya. Di sini ada yang namanya legend. Ya, legend itu adalah keterangan dari gambar. Warna biru ini adalah laki-laki, warna kuning ini adalah perempuan. Ya, ketika Anda menggambar secara manual, ya, mungkin lebih enak menggunakan tekstur. Ya, tekstur bisa berupa garis miring atau dot, titik atau kombinasi seperti itu. Nah, itu yang akan membedakan antara batang satu dengan batang yang lainnya, agar nanti dapat menginformasikan ada variabel tambahan di sini terkait dengan jenis kelamin. Untuk sumbunya sama, yang horizontal adalah tahun, yang vertikal adalah banyaknya lulusan, kuantitasnya. Kemudian untuk yang gambar kedua ini adalah gambar yang versi 3 dimensi. Ya, kalau menggunakan software sangat mudah sekali untuk menyajikan data dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran berupa pastinya lingkaran, ya. Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Kalau dalam bentuk persen adalah 100%. Nah, nanti dalam penyajiannya, dalam diagram lingkaran ada 2 versi. Bisa bentuknya persen atau bisa bentuknya derajat. Mungkin bagi orang awam lebih mudah menggunakan persen, ya, pemahamannya. Tetapi ketika kita menggambar diagram lingkaran, itu lebih mudah kalau kita menggunakan satuan derajat. Ya. Mengapa? Karena kalau satuan derajat kita bisa menggunakan alat bantu, ya, yang namanya adalah busur. Nah, sementara kalau persen itu hanya kita tidak bisa mengukur secara pasti. Biasanya kita menggunakan prediksi, perkiraan, ya, kurang akurat dalam gambar. Nah, makanya kita bisa menggunakan busur derajat yang bentuknya adalah derajat seperti itu. Ya, walaupun nanti ketika Anda menampilkannya dalam bentuk persen tidak masalah seperti itu. Diagram lingkaran di sini bisa juga berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, sama seperti diagram batang, ya. Nah, kemudian di sini bagian-bagian daerah lingkaran itu menunjukkan bagian atau persen yang bersifat keseluruhan, ya. Di sini luas suatu bagian menunjukkan banyaknya ukuran data. Dianjurkan agar membagi dimulai dari bagian yang terbesar. Kita lanjutkan untuk gambarnya sebagai berikut, ya. Gambarannya ada contoh di sini kegiatan seorang anak selama 1 hari 24 jam. Membantu orang tua 2 jam, bermain 4 jam, belajar 8 jam, tidur 8 jam, dan kegiatan lainnya sebanyak 2 jam. Maka di sini kita bisa merubah, ya, satuan jam ini ke bentuk derajat atau dalam bentuk persen. Ya. Kalau menggambar, saya lebih suka bentuk derajat, tapi karena alasannya kita bisa menggunakan bantuan busur. Ya, maka kalau merubahnya bentuk derajat, ya, dilihat, ya, misalnya membantu orang tua berapa di sini 2 jam, jadi 2 per totalnya ada 24 jam dalam 1 hari, maka 2 per 24 dikali 360 derajat itu untuk merubah ke bentuk derajat, ya. Nah, maka di sini 2 per 24, ya, dikali 360 derajat. Nah, dicari hasilnya berapa. Kalau dalam bentuk persen, maka tinggal dikalinya berganti dengan 100%. Maka dikali 100% di sini. Hasilnya berapa? Kalau kita lihat di sini yang membantu orang tua di sini ada legendnya, ya. Ini legend sama seperti tadi diagram batang tadi, ya. Membantu orang tua bekerja di sini, ya. Membantu orang tua itu warnanya ungu. Ungu di sini adalah 8,33%, ya. Diperoleh dari 2 per 24 kali 100%.
Ya. Kalau Anda menggambar secara manual, ya, maka gambar-gambar seperti ini bisa menggunakan warna, ya, menggunakan spidol, menggunakan krayon, cat air misalnya ya kalau ya. Di sini bisa juga menggunakan tekstur tadi, bisa berupa dot, titik-titik, bisa berupa garis-garis miring, atau kombinasi-kombinasi yang lainnya. Yang penting berbeda simbolnya seperti itu. Ya, ini untuk versi 2 dimensi, ini untuk versi 3 dimensinya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke diagram lambang atau piktogram. Ya, picture gambar kan, diagram, diagram lambang, diagram apa namanya gambar seperti itu ya. Nah, di sini tujuannya untuk menyajikan data kepada orang-orang yang awam terkait dengan data tersebut ya. Di sini misalnya ya ingin menyajikan data produksi mobil, nah maka yang digunakan adalah gambar mobil. Kita menggambar apa namanya simbol mobil seperti itu. Biasanya satu simbol itu menyatakan berapa unit mobil seperti itu. Kalau populasi penduduk maka nanti gambarnya adalah orang ya, gambarnya adalah orang. Nah kalau mobil saya gambarkan misalnya ini ya, saya gambarkan sederhana aja, nggak usah yang bagus-bagus ya. Nah ini adalah mobil. Gambar-gambar semacam ini yang akan kita gunakan. Kalau penduduk berarti nanti gambarnya adalah orangnya ya. Nah gambarnya nggak usah cantik-cantik ya, seperti ini, simbol saja kok ya. Nah satu simbol ini, satu lambang orang ini menyatakan berapa orang ya, berapa orang. Kalau satu unit mobil ini, ya misalnya ya, satu gambar mobil ini menyatakan berapa unit mobil, seperti itu. Kemudian, ya, setiap satu lambang itu menyatakan satu kuantitas tertentu, sehingga kesulitan yang dialami adalah ketika menggambarkan bagian lambang yang tidak penuh. Ya, misalnya, ya, satu mobil ini menyatakan 50 unit, ya, 50 unit. Misalnya produksi mobil sebanyak 75, maka saya butuh gambar mobil ini sebanyak berapa? Ya, kurang lebihnya adalah 1,5 unit gambar mobil ya. Nah ini, oke, ini adalah gambar mobil pertama. Nah gambar mobil kedua bagaimana? Nah ini misalnya setengah bagian depannya saja misalnya. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa diagram itu untuk menyajikan data, datanya itu bukan data yang eksak, data yang merupakan aproksimasi, pendekatan. Kalau orang juga sama, misalnya satu gambar orang ini menyatakan 1000 jiwa misalnya ya. Bagaimana kalau misalnya di suatu kota itu penduduknya adalah 1500 jiwa, nah maka sama kurang lebihnya, satu gambar orang penuh ya ditambah dengan setengah bagian dari gambar orang. Nah ini kurang lebihnya ya. Kita lanjut ke contoh soal saja. Di sini adalah produksi kopi di sini pada tahun 70, 80, 90 dan tahun 2000 sebagai berikut ya. Satu cangkir di sini itu menggambarkan 50 ton. Nah, jadi ada keterangannya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa menggambarkannya ke dalam diagram lambang sebagai berikut. Ya, tahun 70 ada 17,1. Artinya kita butuh berapa gambar cangkir? Eh, Satu cangkir adalah 5 ton, maka kita butuh sekitar 3 ya. 3 cangkir ada lebihnya. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah 2,1. 2,1 dituliskan dalam gambar sebagai berikut ya, mendekati 2,5 ya. 2,5 kan setengah dari 5 ton ini. Kemudian yang tahun 80 23,2, maka butuh berapa? Maka butuh 4 ya. 4 lebihnya berapa? 3,2. Nah, maka ini gambaran dari 3,2 ton. Kemudian tahun 90 berapa? 32,4. Kita butuh berapa berarti? 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Lebihnya berapa? Ya, 2,4. Ya, misalnya di sini ada 2,4. Kemudian tahun 2000 39,8. Hampir 40 ya. 40 berarti butuh 8. Tapi kurang dikit ya. Karena kurang dikit di sini sekitar kurangnya ini masih 4,8 ya. 4,8 kurang 0,2 maka cangkirnya berat ya. Gagang cangkirnya tuh patah seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lain, populasi penduduk juga digambarkan sebagai berikut ya. Kota A kecil ya, 1 million ya, 1 juta penduduk. Kemudian kota B di sini 2 million, 2 juta penduduk ya.
lebih gemuk, lebih besar ya. Bisa digambarkan seperti ini atau bisa juga digambarkan dalam gambar yang lain. Misalnya gambar satu ini bisa memberikan 1 juta penduduk. Maka ini yang kota A, yang kota B-nya nanti berarti ada 2 orang. Nah, seperti ini juga boleh ya. Ini kota B. Selanjutnya kita lanjutkan ke diagram yang lainnya. Ya, histogram. Ya, histogram itu mirip dengan diagram batang. Perbedaannya sudah dijelaskan di awal tadi. Ya, histogram di sini hampir mirip dengan diagram batang, namun tiap batangnya itu saling berhimpit. Ya, tidak ada jeda di antara batang-batangnya. Sementara kalau diagram batang tadi itu ada jedanya karena sifat datanya ya tadi ya nominal atau ordinal seperti itu. Nah, perbedaan yang lain adalah ya sumbunya di sini juga perlu diperhatikan ya, panjangnya ya, rasionya itu juga perlu dipertimbangkan karena di sini luas kelas tiap kelas itu sama ya. Kemudian grafik frekuensi ini ya sering digunakan untuk menggambar ya, selain histogram nanti juga dikembangkan jadi poligon frekuensi. Dari ujung-ujung tiap batangnya itu dihubungkan dengan suatu garis ya. Nanti garis itu akan menjadi poligon frekuensi. Selain itu juga dapat digambar menjadi kurva. Ya, kurva itu nanti akan dibahas selanjutnya ya, yaitu adalah bentuk mulus dari poligon frekuensi. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita bisa lihat ya, sumbunya ada 2 juga, mendatar dan menegak. Sumbu mendatar untuk menyatakan kelas-kelasnya ya. Sementara untuk sumbu menegak itu menyatakan frekuensinya. Lebar untuk setiap batang itu harus sama ya. Sehingga perbedaan frekuensi untuk setiap kelas dapat dilihat dari tinggi batangnya. Setiap kelas itu diwakili dengan titik tengahnya. Ini ya, yang dituliskan di bagian bawah batang-batangnya bersesuaian. Selain di tengah juga dapat digunakan simbol yang lain ya, yaitu adalah interval kelas ya, interval kelasnya. Selain itu juga dapat digunakan nilai tepi-tepi kelasnya. Nanti dituliskan di pojok-pojok dari tiap batangnya, tepi bawah, tepi atas seperti itu ya, yang saling berimpit. Kemudian ini saya jelaskan ya tentang poligon frekuensi. Selain poligon frekuensi ada lagi namanya oktave. Oktave itu seperti poligon frekuensi tetapi dihasilkan dari distribusi frekuensi kumulatif ya, kumulatif atau lebih dan kumulatif kurang dari. Selanjutnya untuk histogram, grafiknya sebagai berikut ya. Ini diperoleh dari data nilai matematika 40 anak yang sebagai contoh di awal tadi. Ketika kita melihat diagram batang daun. Nah, dari data itu kita dapat menyajikannya dalam bentuk histogram semacam ini. Ya. Histogram, dari histogram ini kita dapat menyajikannya dalam bentuk poligon. Ini yang warna merah, garis warna merah ini namanya poligon frekuensi. Ya. Yang horizontal menyatakan nilai, ya. Yang tegak ini menyatakan frekuensinya. Nah, tiap batang ini diwakili oleh yang namanya nilai tengah. Ini menggunakan nilai tengah, ya. Tepat di bawah dari batang-batangnya, di tengah-tengah batangnya, seperti itu. Nah, digunakan nilai tengah, kemudian dari nilai tengah itu ditarik ke atas, nanti ketemu titik. Nah, ini titik tengah ke atas ketemu titik. Nah, titik itu Anda hubungkan akan tercipta yang namanya poligon frekuensi. Poligon frekuensi untuk kelas sebelumnya ditarik satu kelas sebelumnya ya, dianggap ada kelas sebelumnya di sini. Jangan sampai Anda menariknya ke 0 ya, akan berbeda maknanya nanti. Dan kelas sesudahnya di sini walaupun tidak ada kelas sesudahnya di sini yang lebih dari 100, tapi kita tetap tarik ke kelas sesudahnya seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai yang ada di bawah ini, keterangan di bawah ini yang sumbu horizontal itu dapat digantikan dengan nilai interval kelasnya. Ya, misalnya tadi 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya sampai 91 sampai 100 seperti itu. Selain itu dapat juga digunakan tepi-tepi kelasnya. Kalau tepi kelasnya bukan penulisannya bukan di tengah-tengah batangnya tetapi di tepinya. Nah, jadi di sini
di tepi kelasnya ini. Berarti di titik pertama ini berapa? Titik ini adalah 40,5. Ini adalah 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5, dan yang terakhir di sini adalah 100,5. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kita masuk ke bagian terakhir tentang model populasi. Nah, tadi sudah belajar tentang histogram. Histogram dapat dirubah ke bentuk polygon frekuensi. Polygon frekuensi dapat juga dirubah ke bentuk yang namanya kurva. Nah, di sini dikenal dengan kurva frekuensi. Ya, kurva itu dibuat semulus mungkin. Artinya di sini Anda tidak harus melalui semua titik yang ada di dalam polygon frekuensi, tetapi dibuat sedekat mungkin dengan titik-titik yang ada di dalam polygon frekuensi. Ya, lengkungannya tidak patah-patah seperti polygon frekuensi, tetapi lengkungannya adalah halus. Ya, kalau misalnya tadi ya ketemu datanya seperti ini misalnya, ya, misalnya seperti ini patah-patah polygon frekuensinya, tapi kalau kita membuat histogram di sini kurva, maaf ya, di sini kita bisa menggunakan kurvanya, bisa kita susun yang sedekat mungkin dengan polygon frekuensi. Tidak perlu semua titik itu dilalui. Ya, ini yang biru ini adalah polygon frekuensi, kurva, maaf. Yang merah ini adalah polygon frekuensi. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Di sini ya, mengapa kita membuat model populasi? Ya, jika Anda mengambil data dalam populasinya, maka data yang Anda kumpulkan itu mencerminkan ya karakteristik dari populasi. Anda bisa merubahnya nanti ke bentuk kurva frekuensi yang menggambarkan karakteristik populasinya. Ya. Apa saja karakteristik dalam populasi? Kita bisa melihat di sini ya. Kurvanya bagaimana? Apakah dia itu simetris? Apakah dia itu miring? Apakah dia itu miringnya kemana? Miring ke kanan atau miring ke kiri? Atau seterusnya seperti itu. Ya. Nanti kedepannya ya orang matematika kadang-kadang tidak berhenti sampai situ saja. Ya. Setelah mengumpulkan data, menyajikannya dalam bentuk tabel, ya, kemudian dirubah lagi ke bentuk diagram sampai kurva frekuensi itu. Terkadang orang matematika juga sering ya merubahnya ke bentuk fungsi. Nah, fungsi ya, fungsi ini nanti yang dikatakan sebagai model matematikanya ya atau persamaan matematikanya. Nah, kan di sini model populasi dinyatakan dalam suatu persamaan matematika tertentu seperti itu. Ya, itu adalah bentuk representasi dari data yang terkumpul. Data yang terkumpul dirubah ke bentuk tabel, dari tabel ke bentuk diagram, dari diagram itu terkadang juga ya dirubah ke bentuk fungsi. Selanjutnya di sini untuk model populasi ya ada dilihat dari keruncingannya ada 3. Yang pertama itu landai, yang kedua itu runcing, yang ketiga itu normal. Ya, yang landai di sini ya nama lainnya adalah platykurtik. Sementara yang runcing namanya leptokurtik. Yang normal dikatakan sebagai mesokurtik. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk dari kemiringannya ada 3 juga. Ada yang namanya miring ke kanan, miring ke kiri, dan simetrik. Miring kanan, ini miring kanan, miring yang kanan. Ini miring ke kiri. Sementara ini adalah simetris. Simetris itu artinya setangkup, ya, kiri kanannya sama. Kurva model populasi yang miring ke kanan disebut juga kurva yang dikatakan miring positif, kemiringan positif, karena memiliki koefisien kemiringan positif. Sementara yang miring ke kiri dikatakan sebagai kemiringan negatif, seperti itu. Nah, ini terkait dengan koefisiennya. Untuk koefisiennya, ya, itu dapat dipelajari pada materi selanjutnya tentang momen kemiringan dan keruncingan, skewness and kurtosis. Ya, untuk kesempatan kali ini kita hanya melihat secara visual, artinya kita melihat data itu secara kasat mata. Ya, nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang momen kemiringan dan keruncingan. Ya, di sana kita bisa melihat secara pasti ya. Dari koefisien itu antara satu orang dengan orang lain akan menginterpretasikannya dalam bentuk yang sama. Tetapi kalau kita secara visual seperti ini, kadang-kadang orang satu dengan orang lain akan berbeda dalam menginterpretasikannya seperti itu.
Nah, demikian ya materi yang saya sampaikan untuk bagian kedua ini, penyajian data dalam bentuk diagram ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Silahkan nanti bisa dikomunikasikan kalau ada hal yang belum jelas. See you next time ya. Selalu jaga kesehatan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.